Tidak dapat dipungkiri, akibat wabah COVID-19 yang merebak di seluruh dunia telah menyebabkan beberapa negara di dunia itu mengalami resesi, termasuk Indonesia. Sebagai langkah untuk dapat bertahan dalam menghadapi resesi akibat wabah COVID-19 itu menyebabkan beberapa kalangan pengusaha berusaha bertahan dengan melakukan langkah-langkah termasuk melakukan efisiensi anggaran perusahaan. Beberapa perusahaan termasuk sektor perbankan itu terpaksa menawarkan pensiun dini, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan-karyawannya hanya demi dapat mempertahankan usahanya. Beberapa bank juga terpaksa diakuisisi oleh bank yang memiliki dana lebih kuat atau bank yang didukung oleh perusahaan atau grup besar demi memperoleh suntikan dana jika ingin tetap eksis dalam dunia perbankan. Beberapa perusahaan yang mungkin tidak mampu mengelola dan mempertahankan usahanya di tengah pandemi, selanjutnya ditetapkan dalam status penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU atas permohonan sendiri selaku debitur atau atas permohonan dari kreditornya. Bahkan beberapa perusahaan diantaranya harus berakhir dalam status pilot. Untuk perusahaan yang ditetapkan dalam status PKPU, bukan tidak mungkin juga harus berakhir dalam status pilot jika proposal yang diajukan oleh si debitur dalam proses PKPU tidak disetujui oleh para kreditor, atau jika dalam perjalanannya meskipun terhadap proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur telah mendapat persetujuan dari para kreditor dan telah disahkan oleh pengadilan yang selanjutnya saya sebut dengan perjanjian homologasi, selanjutnya dalam perjanjian tidak dapat dilaksanakan oleh si debitur, maka terhadap debitur tersebut dapat diajukan pembatalan perjanjian perdamaian sehingga terhadap debitur tersebut itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Peningkatan perkara penundaan kewajiban pembayaran utang yang selanjutnya saya sebut dengan PKPU atau pailit itu terjadi karena debitur wan prestasi atau ingkar janji untuk melaksanakan kewajibannya selama pandemi COVID-19. Misalnya si debitur tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar hutang akibat situasi keuangan perusahaan yang menurun. Nah, khusus untuk developer, ada juga pengajuan PKPU atau pailit karena developer tidak menyerahkan unit, rumah atau apartemen atau bangunan sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya kepada pembeli, baik itu dalam perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian lainnya antara developer dan si pembeli. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang kepailitan dan PKPU, bagi teman-teman yang belum mensubscribe, silakan subscribe channel ini agar dapat mengikuti konten-konten saya berikutnya di bidang hukum. Dan apabila konten ini bermanfaat, silakan di like dan share sehingga dapat lebih berguna bagi banyak orang. Pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan PKPU atau pailit berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, PKPU dapat diajukan oleh debitur atau kreditor yang mempunyai lebih dari satu kreditor. Nah, debitur atau kreditor yang mengajukan permohonan PKPU tersebut itu karena diperkirakan debitur tidak dapat melanjutkan atau melakukan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran perdamaian atau pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor, termasuk dengan meminta termin atau jangka waktu untuk melakukan penyelesaian atas kewajibannya kepada para kreditor. Sedangkan kepailitan adalah sita umum terhadap seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Debitur yang dimaksud dalam PKPU dan pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih, yang selanjutnya dinyatakan dalam status PKPU atau pailit melalui putusan pengadilan niaga setempat, baik atas permohonannya
sendiri atau permohonan si debitur maupun atas permohonan satu atau lebih kreditor. Dalam hal debitur dinyatakan PKPU, harus diangkat pengurus yang merupakan kurator yang diangkat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, atau dalam hal debitur dinyatakan pailit harus diangkat seorang kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Kurator sendiri adalah balai harta peninggalan atau orang persorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk melakukan pengurusan atau pemberesan terhadap harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan ketentuan undang-undang. Nah, khusus untuk kurator dari unsur persorangan itu dapat diangkat dari unsur advokat atau akuntan publik yang sebelumnya telah mengikuti pendidikan yang telah diselenggarakan organisasi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Dan setelah mengikuti pendidikan, orang persorangan tersebut itu mengikuti baik ujian lisan maupun ujian tertulis, dan ketika lulus maka selanjutnya mengajukan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan untuk pelaksanaan tugas sebagai kurator atau pengurus. Dalam hal debitur dinyatakan dalam status PKPU, debitur masih dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian harta debitur dengan ketentuan tindakan debitur tersebut itu mendapat persetujuan dari pengurus. Nah, jika debitur dinyatakan pailit, maka hanya kuratorlah yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Meskipun terhadap putusan tersebut masih diajukan upaya hukum, baik upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali. Nah, hal ini sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan tugas kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, misalnya melakukan penjualan atas aset debitur pailit atau meneruskan usaha debitur yang dalam bahasa populernya disebut dengan going concern. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai atau mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Nah, semua perikatan atau perjanjian yang pernah dilakukan debitur yang terbit setelah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit karena ini akan mempengaruhi harta pailit atau budal pailit, kecuali perikatan yang dilakukan oleh si debitur tersebut itu dapat menguntungkan harta pailit. Nah, akibat kepailitan sendiri itu meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama proses kepailitan. Baik dalam proses PKPU ataupun pailit, tuntutan mengenai pembayaran hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit itu harus diajukan terhadap pengurus dalam proses PKPU atau kurator dalam proses kepailitan, yang mana tuntutan tersebut itu dapat disampaikan dalam rapat kreditor. Nah, setelah itu kreditor dapat mengajukan tagihan kepada debitur melalui pengurus dalam proses PKPU atau kurator dalam proses kepailitan. Selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan atau perjanjian dari harta pailit yang ditujukan kepada debitur pailit itu hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk selanjutnya dapat dicocokkan pada saat rapat kreditor. Suatu tuntutan hukum yang ditujukan terhadap debitur pailit dan perkara sedang berjalan, maka tuntutan tersebut akan gugur demi hukum dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit terhadap si debitur. Setelah mengajukan tagihan, selanjutnya diadakan rapat verifikasi atau rapat pencocokan hutang, atau misalnya karena para kreditornya terlalu banyak, bisa diajukan atau dilakukan rapat praverifikasi.
Selanjutnya, itu debitur dalam PKPU atau dalam pilot dapat mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditor. Lantas, bagaimana apabila teman-teman selaku kreditor itu tidak mengajukan tagihan kepada pengurus dalam proses PKPU atau kurator dalam proses pilot? Perlu kami sampaikan, kreditor yang punya hak suara dalam rapat kreditor, terutama dalam hal pemungutan suara atau voting atas proposal perdamaian, adalah kreditor yang diakui, kreditor yang diterima dengan syarat, dan pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan. Tentu saja, kreditor yang telah mengajukan tagihan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pengurus atau kurator dalam proses PKPU atau pilot. Atau apabila misalnya si kreditor tersebut itu terlambat mengajukan tagihan, namun apabila mendapat persetujuan dari para kreditor untuk menerima tagihan dari si kreditor yang terlambat mengajukan tagihan, maka terhadap kreditor tersebut itu memiliki hak untuk melakukan pemungutan suara atau voting atas proposal perdamaian yang diajukan oleh si debitur. Jadi, selaku kreditor, kita perlu mengetahui tentang batas akhir pengajuan tagihan, kapan dilaksanakan verifikasi hutang dan pajak untuk menentukan besarnya kewajiban hutang atau pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dan kapan selanjutnya diadakan pencocokan piutang. Dalam proses PKPU, peran kreditor sangat menentukan apakah proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur itu dapat diterima dan selanjutnya dapat disahkan oleh pengadilan atau dihomologasi, atau tidak diterima sehingga kemudian terhadap debitur itu dinyatakan dalam status pilot. Intinya, kepentingan kreditor untuk mengajukan tagihan dalam proses PKPU sangat menentukan apakah proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur terhadap para kreditor dapat diterima dan selanjutnya disahkan oleh pengadilan atau dihomologasi, atau debitur kemudian dinyatakan pilot akibat proposal perdamaiannya ditolak oleh para kreditor atau tidak disahkan oleh pengadilan. Kreditor konkuren yang tidak memiliki jaminan biasanya sangat menghindari apabila terhadap debitur dinyatakan pilot, terutama misalnya aset dari si debitur pilot tersebut tidak cukup untuk melakukan pembayaran hutang atau kewajiban terhadap seluruh kreditor, karena tagihan kreditor konkuren tersebut itu adalah tagihan yang akan dibayarkan terakhir setelah dilakukan pembayaran terhadap kreditor favoran dan kreditor separatis yang memiliki jaminan. Berdasarkan hal-hal yang saya sampaikan tadi, kreditor sangat mempunyai kepentingan dalam proses PKPU atau proses pilot. Dalam hal misalnya proses PKPU, apabila misalnya kreditor tersebut itu memiliki kepentingan agar debitur tidak dinyatakan pilot, maka sebaiknya debitur mengajukan tagihan, dan dalam hal misalnya debitur kemudian mengajukan proposal perdamaian, si kreditor dapat mempertimbangkan untuk menerima proposal perdamaian jika memang proposal yang ditawarkan oleh si debitur tersebut itu dapat diterima oleh si kreditor, terutama dalam hal kreditor konkuren. Misalnya kreditor tersebut merupakan pembeli atas unit rumah atau apartemen atau bangunan yang belum dilakukan pelunasan dan telah dilakukan pelunasan namun belum dibalik nama, karena apabila kemudian terhadap debitur tersebut dinyatakan pilot, maka terhadap kreditor konkuren itu pembayarannya akan dilakukan terakhir setelah dilakukan pembayaran terhadap kreditor favoran atau kreditor separatis. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi teman-teman apabila teman-teman bertindak atau selaku kreditor dalam proses PKPU atau pilot. Tentu saja hak teman-teman sebagai kreditor itu dapat berlaku dalam hal pemungutan suara atau voting, baik dalam proses PKPU atau proses pilot itu apabila teman-teman selaku kreditor telah mengajukan tagihannya
baik kepada pengurus dalam proses PKPU atau tagihan kepada kurator dalam proses kepailitan. Demikianlah hal-hal yang saya sampaikan tadi. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam dari saya.